Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan segala rahmat, nikmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan insya Allah tidak kurang suatu apapun. Yang kedua kalinya salawat serta salam moga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yakni ad-dinul Islam. Perkenalkan, nama saya di sini ialah Ita Asli Sanana. Di sini saya akan sedikit mewawancarai dengan salah satu tokoh Desa Telogo, yakni Bapak Muhammad Qotibul Umam. Dan wawancara kali ini salah satu agenda di mana untuk memenuhi mata kuliah Aswaja yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Shodiq MPDI dengan mengangkat judul penerapan Aswaja dalam masyarakat di Desa Telogo. Oleh karena itu, saya sangat-sangat berterima kasih sebelumnya atas ketersediaan Bapak Muhammad Qotibul Umam sebagai narasumber pada wawancara kali ini. Langsung saja, pertanyaan yang pertama. Sebelum kita mengetahui penerapan Aswaja di Desa Telogo ini, alangkah lebih baik bila kita mengetahui sedikit sejarah Desa Telogo. Langsung saja kepada Bapak Muhammad Qotibul Umam, saya persilahkan. Kalau sejarah Desa Telogo itu sendiri, menurut saya, yang sepengetahuan saya ya, sebenarnya asal-usul Desa Telogo itu memang berasal dari sebuah danau yang secara bahasa Jawa itu sering dikenal dengan Telogo, makanya lah disebut dengan Desa Telogo. Nah, sejarah singkatnya yang babat Desa Telogo, babat itu maksudnya ya yang membuka desa, babat alas membuka Desa Telogo ya para bisa disebut sesepuh-sesepuh terdahulu, memang orang-orang yang cukup sangat berpengaruh di daerah kita di Telogo ini. Beliau-beliau itu juga merupakan para kiai-kiai besar yang sampai sekarang ini juga masih tetap diingat jasanya oleh para masyarakat Desa Telogo. Di antaranya seperti Mbah Imam Bagowi, Mbah Harsowijoyo dan lain sebagainya. Nah, sedikit banyak para kiai-kiai tersebut juga selain babat Desa Telogo juga ketok tular menyebarkan agama Islam. Nah, agama Islamnya yang bagaimana? Ya tentu saja agama Islam yang bisa diterima oleh masyarakat Indonesia pada umumnya dan khususnya daerah Telogo ya yang rahmatan lil alamin, alias yang bisa membahagiakan, membawa kedamaian di antaranya. Maksudnya seperti itu. Nah, Islam yang bagaimana? Ya Islam tentu saja yang kami maksud di sini adalah Islam yang ahli sunnah wal jamaah, seperti itu. Yang masuk soal yang nomor 2, apa saja problematika Aswaja ahli sunnah wal jamaah ini di Desa Telogo? Kalau problematikanya sebenarnya ya sangat sudah menjadi kebiasaan umum setiap daerah. Bahwasanya perkembangan Aswaja itu biasanya problemnya yang pertama adalah multikultur, alias banyaknya latar belakang masyarakat. Tidak semua yang punya basic pendidikan agama yang bagus, ataupun beberapa masyarakat di daerah tertentu juga masih belum memiliki pendidikan agama yang merata, atau memang basic dari mereka latar belakangnya juga latar belakang yang dari bisa, kalau sering diungkapkan di sini ya wong nasional, untuk orang nasional atau orang abangan, itu maksudnya ya masih belajar agama Islam. Nah, kalau untuk menerapkan full ahli sunnah wal jamaah sepertinya juga masih belum 100%. Ya memang kendalanya seperti itu, multikultur yang latar belakangnya berbeda-beda, tidak semua punya basic agama yang sama, basic pendidikan yang sama. Akhirnya juga di masyarakat juga memang seperti itu, pluralisme seperti yang disampaikan oleh Mbah Abdurrahman Wahid, seperti itu. Dan memasuki soal yang nomor 3, apa saja peranan Aswaja di Desa Telogo ini? Kalau peranan Aswaja ya yang pertama juga sebagai dasar, landasan atau prinsip dalam beragama Islam, teman-teman. Nah, bagaimana Islam itu
dikembangkan ataupun dilestarikan, disebarkan atau didakwahkan sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Bagaimana Islam itu mampu diterima di masyarakat sebagai Islam yang kafah alias Islam yang sempurna. Bagaimana Islam itu dulu zaman Nabi seperti apa, seperti itu dan lain sebagainya. Nah, jadi perannya ya dalam kehidupan sehari-hari sebagai dasar beragama dan dasar bermasyarakat seperti itu. Melalui apa ya? Melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Berarti yang penerapan aswaja itu seperti apa ya? Kalau kegiatan-kegiatannya ya kegiatan yang berkaitan erat dengan keagamaan, misalnya mulai dari pendidikan mulai dari pendidikan formal maupun non formal. Pendidikan formal seperti sekolah atau madrasah yang swasta seperti MI, MTS, MA. Kalau di Telogo ini yang besar ya MTS, MA, Muslihun seperti yang sampai sekarang kuliah di Al Muslihun juga kan. Nah, seperti itu. Nah, itu kemudian juga mendasari sebagai dalam kegiatan-kegiatan beragama yang lain seperti diniyah, pengajian, pondok pesantren. Kemudian kalau kemasyarakatan ya seperti yasinan, tibaan, kemudian berjanjian atau ada yang dalail dan lain sebagainya lah. Banyak sekali kegiatan ini di desa Telogo seperti itu. Terus soal yang terakhir, dan apa saja harapan Bapak Muhammad Khatibul Umam terkait dengan keberlangsungan aswaja di desa Telogo ini? Harapan kami tentu saja ya aswaja ini tetap lestari, tetap dijadikan sebagai dasar, karena nyata-nyatanya memang selama ini juga sudah menjadi basic atau landasan hukum, landasan berperilaku yang baik, sehingga menciptakan lingkungan masyarakat yang sehat, lingkungan masyarakat yang rahmatan lil alamin, damai, ada toleransi dan saling tidak radikal lah ya, seperti itu. Jadi tidak ada ajaran-ajaran aswaja yang mengarahkan ke radikalisme. Sebagaimana kita tahu saat ini di perkembangan zaman, semakin hari itu karena informasi teknologi itu semakin banyak, akhirnya banyak informasi-informasi yang tanpa filter yang masuk, yang biasanya dipercaya oleh mahasiswa seperti sampean, yang berakibat misalnya ada perkembangannya Islam radikal dan sebagainya. Nah, itu apa penyebabnya? Kalau diantaranya yaitu karena memang tidak punya basic ahli sunnah wal jamaah yang baik. Nah, harapan kami ya dengan punya basic ahli sunnah wal jamaah yang baik, nanti generasi-generasi penerus bangsa Indonesia ini ya jadi lebih baik, lebih toleran, bukan berarti tidak punya prinsip, tapi justru punya prinsip yang sangat kuat sehingga membentuk masyarakat yang lebih toleran. Pluralismenya juga tetap dijaga supaya tetap damai, tidak ada perpecahan ataupun disintegrasi yang nanti kedepannya ditakutkan akan terjadi, sehingga tetap dijaga. Yang kita tahu negara Indonesia adalah negara Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, bukan negara Islam. Memang kita itu republik, bukan negara Islam kerajaan, itu bukan. Nah, itulah diantaranya dengan dasar ahli sunnah wal jamaah seperti itu. Terima kasih, itu tadi penjelasan dari Bapak Muhammad Khatibul Umam. Sekian dari saya, bila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.